Yang jelas nanti antara melepas sandal, pakai sandal dengan masuk masjid dan keluar masjid itu akan bertentangan. Tadi kan orang masuk masjid itu sunatnya kaki kanan dulu, keluar dari masjid sunatnya kaki kiri. Pakai sandal sunatnya kaki mana dulu? Kanan. Keluar dari masjid sunatnya kaki kiri dulu yang didahulukan. Pakai sandal sunatnya kaki kanan dulu. Melepas sandal kaki kiri. Di sini nanti bertentangan. Caranya supaya bisa kita gabung kesunatan Rasul ini, maka ketika kita keluar dari masjid, kaki kiri ini tidak langsung pakai sandal, tapi sandalnya diinjak, bukan dipakai. Kita keluar dari masjid, kaki kiri ini nginjak sandal kita, baru ketika kaki kanan dikeluarkan langsung pakai sandal kanan. Setelah itu sandal kiri yang diinjak kaki kiri ini dipakai sesudah memakai sandal kaki kanan. Jelas ya? Dapat dua pahala. Pahala mendahulukan kaki kiri, pahala memakai sandal kaki kanan dulu. Itu keterangan ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi, Hasyiatus Syarqawi, hasyiahnya kitab Tuhfatul Tulab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di pertemuan kali ini kita akan membacakan kitab Wasiyatul Mustafa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Faslun fil ad'iyah, pasal menerangkan doa. Pasal menerangkan doa. Tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridho Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga, kerabat, sahabat kita, bersama kedua orang tua, mbah-mbah, serta guru-guru kita, bersama seluruh anak cucu kita, bersama seluruh tetangga, seluruh tetamu, seluruh sahabat-sahabat kita sampai hari kiamat, dalam naungan bendera Islam, bendera Imam Mahdi, bendera Rasulullah SAW. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholeh
Bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil anbiya wal awliya wal ulama al madhkura asma'um fi hadzal kitab wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai iku fasal nerangaken fil adhiyah pira-pira doa. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali he Ali idza dakhalta nalikane mlebu sira al masjida ing masjid, fabda moko ngawitana sira birijlika kelawan sikil sira al yumna kang tengen, wattali lan ningali sira birijlika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Ya Ali wa Ali alaika natapana sira bisurati Yasin kalawan maca surat Yasin sabahan ing dalam waktu esuk masaan lan sore. Fa inna man krana satune wong kara akang maca sapa man ha ing surat Yasin kadzalika hale kaya mengkono-mengkono sabahan wa masaan esuk sore kana moko ana sapa man fi amanillah iku tetep ing dalam perlindungane Allah, keamanane Allah. Ya Ali wa Ali man utai sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man surat Al-Hasyr ing surat Al-Hasyr kula lailatin ing dalam saben-saben wengi kafa maka nyukupi sapa Allah syarrat dunya ing keelekan dunya wal akhirati lan keelekan akhirat. Ya Ali wa Ali man utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man surat Al-Baqarah ing surat Baqarah lailatal jum'ain dalam wengine Jumat tola'a maka katon lahu kaduwe man nuruma apa cahayane perkara baina sama isabiatin dalam antarane langit kang nomor 7 ila tahtil aradina hingga tumeka ngisore pira-pira bumi. Paman utai saben wong qara iku lamun maca sapa man surat ad-dukhan ing surat ad-dukhan wa surat al-mulki lan surat al-mulk tabarak lailatal jum'atin dalam wengi Jumat wa faramaka nyepura Allah sapa Allah dunubau ing pira-pira dosane man wa kafalan nyukupi sapa Allah fitnatal qabri ing cuboe kuburan. Wa man utai sapane wong qara iku lamun maca sapa man indamat jihi dalam nalika turune man akhir ayatil kahfi ing akhir ayat surat kahfi bana bunia maka den bangun lahu kaduwe man apa minan nuri cahaya min roksihi awit saking siraiman ila ka'bihi hingga kemiren sikiliman. Cukup sampai di sini. Ini fasal nerangkan fadilah keutamaan daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah etika orang masuk masjid. Orang masuk masjid itu usahakan mendahulukan kaki kanan, dan pada saat kaki kanan didahulukan mata kita melihat kaki kiri. Jadi orang masjid itu masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan dan mata kita melihat kaki kiri. Orang ngelepas sandal itu sunatnya kaki kiri dulu. Orang pakai sandal sunatnya kaki kanan dulu. Aslinya semua kehidupan kita itu ada pahala. Pakai sandal itu bisa ibadah. Kalau kita pakai sandalnya pakai kaki kanan dulu. Kalau kita melepas sandalnya kaki kiri dulu. Masuk masjid itu kaki kanan dulu. Keluar dari masjid, turun dari masjid kaki kiri. Itu urusan pakai sandal masuk masjid sudah diganjar pahala, sudah dianggap ibadah. Sebelum kita sholat sudah kita nabung pahala. Yang jelas nanti antara melepas sandal, pakai sandal dengan masuk masjid dan keluar masjid itu akan bertentangan. Tadi kan orang masuk masjid itu sunatnya kaki kanan dulu. Keluar dari masjid sunatnya kaki kiri. Pakai sandal sunatnya kaki mana dulu?
kanan. Keluar dari masjid, sunatnya kaki kiri dulu yang didahulukan. Pakai sandal, sunatnya kaki kanan dulu. Melepas sandal kaki kiri. Di sini nanti bertentangan. Caranya supaya bisa kita gabung kesunatan Rasul ini, maka ketika kita keluar dari masjid, kaki kiri ini tidak langsung pakai sandal, tapi sandalnya diinjak, bukan dipakai. Kita keluar dari masjid, kaki kiri ini nginjak sandal kita. Baru ketika kaki kanan dikeluarkan, langsung pakai sandal kanan. Setelah itu sandal kiri yang diinjak kaki kiri ini dipakai sesudah memakai sandal kaki kanan. Jelas ya? Tuh, dapat 2 pahala. Pahala mendahulukan kaki kiri, pahala memakai sandal kaki kanan dulu. Itu keterangan ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi, Hasyiatus Syarqawi, hasiahnya kitab Tuhfatul Thullab. Ketika kita bertentangan, kerepotan mendahulukan pemakaian sandal kanan dengan mendahulukan kaki kiri pada saat keluar dari masjid. Sebaliknya, masuk ke tempat najis, masuk ke tempat jorok-jorok, masuk ke tempat buka aurat, yaitu kamar mandi, toilet, fonten, sunatnya kaki kiri dulu. Orang masuk kamar mandi itu sunatnya kaki kiri dulu. Keluar dari kamar mandi sunatnya kaki kanan. Kenapa demikian? Karena gini, kaki kanan ini Allah beri urat saraf yang nyambung dengan kolbun, dengan hati. Sedang kaki kiri punya urat saraf yang nyambung dengan kabid wattihal, limpa atau jantung. Limpa atau jantung ya. Orang yang sering mendahulukan kaki kanan pada saat masuk kamar mandi, dia akan mempunyai jantung yang lemah, yang tidak sehat. Dan yurisul faqra, dapat menyebabkan dia seret rizki. Orang yang sering mendahulukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi itu seret rizkinya. Dan punya jantung yang lemah. Tidak jarang orang yang jantungan mati di kamar mandi itu. Ya? Oleh karena itu, jadi ajaran Rasulullah SAW ini secara tidak langsung mengandung unsur ilmu kedokteran tanpa kita sadari. Jantung itu tugasnya apa? Memompa darah. Jadi ketika kaki kiri masuk terlebih dahulu ke kamar mandi, maka semua bakteri, semua baksil, semua kuman, semua wabah ini disedot oleh kaki kiri. Najis-najis itu disedot oleh kaki kiri, dipompa oleh jantung. Setelah itu, setelah kamar mandi steril, baru kaki kanan masuk dalam keadaan aman. Ngerti ya? Kalau ingin punya jantung yang sehat, dahulukan kaki kiri. Makanya anak kecil-kecil, saya pernah melihat guru saya itu punya anak kecil usia 1 tahun. Anaknya masuk kamar mandi, namanya anak kecil enggak apa. Kaki kanan dulu. Itu sama guru saya diangkat lagi, dikeluarkan dari kamar mandi. Oh, kaki dulu nak, kaki kiri dulu nak. Sampai dilatih mulai kecil seperti itu. Masuk masjid pun seperti itu. Ketika anak kecil ini keliru, naiknya kaki kiri, diturunkan lagi, diulangi lagi, diralat lagi. Biar terbiasa mulai kecil sampai dewasa. Itu fadilah keutamaannya. Orang yang sering mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, maka akan mempunyai hati yang baik, hati yang penuh dengan cahaya ikhlas, sabar, hati yang penuh dengan ketawadhuan, kekhusyuan. Itu khasiatnya. Karena kaki kanan punya urat saraf yang nyambung dengan hati, kolbun. Jadi kalau secara syariat, hati itu tempatnya di kiri. Tapi kalau kita lihat ilmu anatomi, organ tubuh manusia, jantung itu ada di kanan. Apakah bertentangan? Ya tidak. Karena yang dimaksud anatomi itu jantung kanan, yang dimaksud adalah limpa atau jantung. Hati sebelah kanan, hati itu ada di kanan.
Yang dimaksud adalah jantung. Tapi hati yang ada di kiri, hati yang mempunyai sifat sombong, mempunyai iri hati, mempunyai sifat riya, mempunyai bisa emosi, marah, ikhlas, tawadhu dan lain sebagainya, itu kolbun. Posisinya hati itu yang kolbun ini di sini loh. Ada di lambung bagian atas, lambung kiri bagian atas, di bawah dada kiri. Nih kan kolbun. Makanya orang sholat takbiratul ihram itu yang sunat megang hati. Karena gini, Allah, ini ibu jari di sini. Ini di sini. Allahu Akbar. Kaki kiri megang hati, lalu ditumpangi kaki kanan. Bukan di tengah gini orang sholat itu. Ini telapak tangan kiri dipegangkan ke hati. Seperti sini. Mengapa demikian? Ibarat gini loh. Kita punya sesuatu. Ini takut hilang, maka sesuatu itu kita pegang. Kemanapun kita pergi kita pegangi. Takut hilang, takut diambil orang. Kita punya hati, biar hati kita tidak ghaflah, hati kita tidak lupa pada saat sholat, biar tidak ngelamunan. Ketika sholat dipegangi, biar ingat Allah terus. Ngerti? Itu hikmahnya di sini. Hati gini, Allahu Akbar, megang hati. Lagi posisinya agak miring ke kiri, bukan pas di tengah. Orang sholat ya. Jelas ya? Seperti itu. Semuanya ajaran syariat itu mengandung ilmu kedokteran. Dalam urusan makan pun kita sunat pakai tangan kanan. Kalau kita istinja, cebok, kita buang ingus yang jorok-jorok, itu tugasnya tangan kiri. Kenapa tangan kiri Allah tugaskan yang jorok-jorok, yang najis-najis? Sedang tangan kanan tugasnya yang mulia-mulia, yang bersih-bersih. Untuk makan tangan kanan. Karena enzim yang dikandung oleh telapak tangan kanan ini lebih lemah dari penyakit daripada enzim yang dikandung oleh telapak tangan kiri. Telapak tangan kiri Allah bikin kebal dari penyakit. Meskipun ini banyak penyakit, meskipun tugasnya yang jorok-jorok, bagian buang kotoran, bersihkan kotoran, buang ingus dan sebagainya, itu tapi ini kuat. Telapak tangan kanan ini lemah. Oleh karena itu sebelum makan sunat cuci tangan dulu. Karena kalau sudah kena virus ini telapak tangan kanan, lalu kita buat makan, terus makanan masuk ke perut, kita penyakit. Jadi semua ajaran syariat itu aslinya mengandung ilmu kedokteran tanpa kita sadari. Rasulullah mengajari kita itu yang jelas sesuatu yang bermanfaat untuk kita, jasmani rohani kita. Jadi jangan meremehkan sunnah Rasul dalam urusan apa saja. Kita pakai pakaian pun itu sunat yang kanan dulu, tangan kanan dulu dimasukin, baru tangan kiri. Melepas pakaian sunatnya tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Pakai celana juga gitu, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Pakai katok, kolor. Itu ketika kita niati ikut sunnahnya Rasulullah, pakai pakaian sudah dihitung ibadah, sudah diganjar. Sebelum kita sholat pakai celana sudah dapat ganjaran, pakai sandal dapat ganjaran, melepas pakaian dapat ganjaran. Makanya di Al-Quran di surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berpesan kepada Rasulullah SAW, Kul, katakanlah Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku nabimu. Fattabi'uni di Al-Quran itu aku di situ bukan Allah tapi Rasulullah. Fattabi'uni, kalau sudah fattabi'uni, ikut Nabi, cara pakaian, melepas pakaian, pakai sandal, masuk masjid, masuk kamar mandi, serba ikut Rasul. Makan juga ikut Nabi. Sebelum makan kita cuci tangan, ikut Rasulullah. Ketika makan pakai tangan kanan, ikut Rasulullah.
Ketika makan kita pakai jarinya 3 atau 4. Rasul itu kalau makanannya memungkinkan 3 jari ya 3 jari. Kalau makanannya memungkinkan 4 jari 4 jari. Jadi jentik ini tidak dipakai. Kalau di Ihya itu bisa 3 bisa 4. Jadi gini makannya benar. Cara makan ikut Nabi. Terus yang dimakan nasi. Orang makan nasi itu yusannu inda aklil aruz, yusannu sholat ala Rasulullah SAW inda aklil aruz. Ketika makan nasi sunat baca sholawat kepada Rasulullah. Di annahu khuliqa min nuri SAW, karena beras Allah ciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Ketika makan nasi 1 suap sallallahu ala Muhammad dimakan, dikunyah sallallahu ala Muhammad. Itu berapa sholawat? Nasi tercipta dari nur, jadi darah daging kita penuh dengan cahaya Nabi. Habis makan doa, sebelum makan doa. Berapa kesunatan itu? Makan saja ini. Makan saja itu bisa mengandung ibadah. Sebelum kita sujud, sholat, kita makan itu ibadah. Ketika itu namanya fattabi'uni. Kalau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, janjinya Allah di Al-Quran, maka kalian akan dicintai oleh Allah, kalian akan menjadi waliullah, kekasihnya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian akan Allah ampuni. Jadi fadilah, keutamaan kita selalu ikut Rasulullah SAW adalah agar kita dicintai Allah dan agar dosa-dosa kita diampuni. Yang Nabi minta kepada kita itu sholawat, bukan ziarah ke makamnya. Aslinya Kanjeng Nabi itu ya lebih senang mendatangi umat, bukan umatnya yang mendatangi beliau. Ya kita tidak bisa ziarah ke makam Nabi, ya sholawat diperbanyak, ditambahi. Itu diantara doa. Ini bab masjid ya, baru kelar. Kita lanjut. Berikutnya, fadilah keutamaan surat Yasin. Sobahan wa masaan. Orang yang baca Yasin pagi sore, kata-kata pagi berarti habis subuh sampai terbitnya matahari. Sore berarti habis asar sampai terbenamnya matahari. Jadi orang yang baca surat Yasinnya pagi sore, habis subuh atau habis asar, atau habis subuh dan habis maghrib, menjelang terbitnya matahari dan menjelang terbenamnya matahari, apa khasiatnya? Fa inna man qara'aha kadzalik, orang yang baca Yasinnya sehari semalam 2 kali, pagi sore, subuh maghrib atau subuh asar, itu khasiatnya apa? Ini yang paling gampang ya, enak kita amalkan. Kana fi amanillah, orang tersebut kehidupannya selalu dipantau oleh Allah, dijaga oleh Allah. Orang yang baca Yasin pagi dan sore, dia bacanya pagi, maka Allah jaga sampai maghrib. Dia bacanya asar atau maghrib, maka Allah jaga sampai subuh. Tapi 24 jam dalam perlindungan Allah. Fi amanillah, dalam keamanan Allah. Aman dari segala sesuatu yang berbahaya kepada kita. Aman dari penyakit, aman dari perbuatan dolim makhluk, aman dari binatang buas, aman dari orang-orang yang jahat, aman dari sihir, aman dari segalanya. Apalagi Yasin dalam hadis lain, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu itu mempunyai hati. Manusia punya hati, jin punya hati, binatang punya hati, tumbuh-tumbuhan itu punya hati. Sedang hatinya Al-Quran 30 juz adalah surat Yasin. Maksudnya apa? Orang yang ingin punya hati yang baik, hati yang bercahaya, hati yang bersih dari kotoran dosa, ya setiap hari baca Yasin. Yasin itu jangan diremehkan, meskipun sudah banyak hafal ya, mulutnya hafal tapi hatinya tidak hafal, karena sering dibaca ketika tahlil. Hati tidak usah khawatir sihir santet, kita istiqomah Yasin itu aman sendiri, dijaga sama Allah. Aman dari setan, aman dari semuanya yang berbahaya, yang jahat-jahat. Pagi sore, habis subuh. Kalau tidak bisa habis subuh pas gimana? Ya pas itu terbitnya matahari, pas sholat duha, irtifa'u syamsi,
itu habis asar. Pokok intinya paginya 1 kali, malamnya 1 kali baca Yasin itu. Intinya gitu, paginya 1 kali, malamnya 1 kali. Kalau bacanya pagi dijaga sampai malam, dibacanya malam dijaga sampai pagi. Kana fi amanillah. Jelas ya? Kalau jelas saya lanjut. Sekarang fadilah keutamaan orang baca surat Al-Hasyr. Tapi yang sangat populer ini akhir surat Hasyr. Tapi baca surat Hasyr ini surat juz 28. Kalau Yasin 22 sama 23. Kalau surat Hasyr itu juz 28. Orang yang baca surat Hasyr kulla lailatin setiap malam. Kalau saya istiqomahnya ya akhir surat Hasyr. Akhirnya saja saya baca. Kafa syarrad dunya wal akhirah. Dia akan Allah cukupkan dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Kejelekan dunia itu kesusahan dunia. Kejelekan akhirat itu berarti siksa kubur, siksa api neraka, itu kejelekan akhirat. Orang yang setiap malamnya baca surat Al-Hasyr, lebih-lebih akhir surat Hasyr, 4 ayat terakhir di surat Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul wal asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Akhir surat Hasyr ini kalau dibaca setiap hari pagi sore. Kalau di kitab Qurratul Uyun, orang yang baca akhir surat Hasyr pagi sore, tapi sebelum baca ini diawali A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ikuti saya. A'udzubillah min samiil alim. A'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillah as-samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillah as-samiil alim minasyaitonir rajim. Sekarang disambung. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini dibaca 3 kali, terus ditutup akhir surat Hasyr. Orang yang bacanya pagi dijaga sama Allah sampai sore, sampai malam. Orang yang bacanya sore dijaga sampai pagi. Sama kayak Yasin tadi. Tapi diawali A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baru baca akhir surat Hasyr. Kalau di kitab Hasyiatus Shawi, hasyiahnya kitab tafsir Jalalain, di bab bahas surat An-Naml. Di surat An-Naml itu dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu termasuk manusia yang Allah izini bisa memahami semua bahasa binatang, termasuk kicauan semua burung. Itu ada bacaan tasbihnya, ada zikirnya. Tasbih yang dikicaukan oleh burung itu menjadi sholat bagi mereka. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Semua makhluk ciptaan Allah di bumi itu bertasbih. Makhluk Allah yang bertasbih berarti mereka sholat. Sholat versi mereka. Tumbuh-tumbuhan itu sholat, hewan itu sholat. Sholatnya baca tasbih itu. Nabi Sulaiman itu bisa mengizini, bisa Allah izini bisa mendengar kicauan burung. Burung yang mengicau kalau sudah ngoceh, itu kocehannya itu surat Fatihah sama surat Hasyr. Akhir surat Hasyr itu burung walet. Jadi kicauan burung walet, kalau pendengaran telinga kita, ya bahasa cucuk, wat ya. Tapi aslinya itu baca surat Al-Fatihah dan baca surat akhir surat Hasyr. Sampai kalau punya sarang burung walet biar tambah banyak ilmunya, liurnya, jadi dikasih musik surat Fatihah, akhir surat Hasyr, itu tambah terus biasanya. Karena seiring dengan apa yang mereka zikirkan kepada Allah.
Itu rahasianya di situ. Sampai segitunya, burung walet itu baca surat Hasyr. Manusia tidak baca ya rugi. Sampai lihat nanti juz 28 surat Al-Hasyr, paling akhir sendiri. Yang tidak tahu ngaji belajar. Ya, belajar itu baca 4 surat itu saja. Terus di kitab Nihayatul Zen, di antara 17 amal ibadah yang kalau diamalkan dapat yukafiru sanatal maudiyah wal mustaqbilah, melebur dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang. Itu orang yang baca akhir surat Hasyr. Orang yang baca akhir surat Hasyr itu dapat melebur dosa yang akan datang dan sudah lalu. Dibaca saja sudah nyepuro dosa. Dibaca saja, tidak usah dihafalkan, dibaca saja. Makanya saya kalau bikin kopi itu sambil ngudek itu saya baca gini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca akhir surat Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allam yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Itu satu gelas. Terus saya tutup sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena apa kok saya baca akhir surat Hasyr? Kalau di kitab Mujarrabatut Dairobi, akhiru suratil Hasyr dawaun min kulli da. Akhir surat Hasyr adalah obat dari segala macam penyakit. Satu, kopi sendiri al-qahwatu lima tubikhot lah. Kopi itu tergantung dimasak dengan niatan apa. Nah, ketika ngaduknya itu niat apa kamu? Niat jadi obat, jadi jamu, ya jadi jamu. Niat biar punya hati yang sabar, yang ikhlas, jadi itu. Biar nak ngantuan ya jadi penghilang ngantuk. Jadi diniati, jangan hanya diaduk. Ketika ngaduknya niat, buat apa kamu buat kopi itu? Oh, biar saya nggak ngantuan, biar penyakit saya sembuh semua. Jadi obat itu, ngerti ya? Jelas ya? Itu banyak khasiat daripada akhir surat Hasyr. Demikian pula kopi. Itu kopi itu keterangannya ada di kitab Fawaidul Muhtaroh karya Habib Zain bin Semit Madinah. Sudah dapat 30 menit kita ngaji. Kita lanjut dikit. Orang yang baca surat Al-Baqarah setiap malam Jumat, maka Allah beri cahaya yang cahayanya mulai dari langit 7 sampai paling dasar lapis 7. Langit 7 sampai bumi lapis 7 paling dasar. Itu cahayanya orang yang baca surat Al-Baqarah di malam Jumat. Panjang ini. Baqarah itu berarti berapa juz? 2 juz. 2 juz setengah, 2 juz lebih dikit lah. Karena ayat kursi juz 3 kan. Ayat kursi termasuk surat Baqarah. Kalau di Hasyiatus Shawi itu orang yang baca surat Al-Baqarah di rumah itu selama 3 hari 3 malam rumahnya ini tidak ada setan. Nanti 3 hari sekali. Kalau pingin tidak mempan di santet, tidak ada gangguan-gangguan, baca surat Baqarah itu. Baca saja, tidak usah diapa. Memang lama, 2 juz setengah itu ukuran orang baca normal ya, berarti ya 1 jam. 1 jam. 1 jam atau 2 jam. Bisa dicicil. Sekarang 2 lembar, nanti 2 lembar, nanti lagi 2 lembar. Yang penting sehari semalam itu 3. Meskipun bacanya keroyokan, kamu ingin jaga rumah ini, toko ini dari gangguan setan, dari gangguan tukang sihir, baca surat Al-Baqarah. 5 orang lah baca bareng. Kamu 2 lembar, kamu 3 lembar. Ngerti ya? Tidak harus baca sendiri, belangkeman baca sendiri. Apalagi yang baca Qur'annya tot celetot, nak lancar.
bareng-bareng ya untuk mengusir setan. Akhir surat bukan akhir saja, surat Baqarah saja. Kalau mengusir setan dari diri kita sendiri, baca akhir surat Baqarah, insya Allah hafal semua karena masuk doa tahlil. Akhir surat Baqarah itu loh, lillahi ma fis samawati wal ard, itu betul ma fi anfusikum wa tufu yahsikum illa fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila min rabbil mu'minun kullun amana bil malaikati wa kutubi rusuli anu kalifu nafsana illa usaha la makasabat wa alayma maktasabat rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta ala ladin min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna wa filan warhamna anta maulan fansurna alal qawmil kafirin. Tadi ada yang kurang, rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta ala ladin min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna wa filan warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa diriku ketika aku melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, karena aku salah, karena aku lupa, karena aku melakukannya tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan kau pikulkan beban berat, tanggung jawab yang berat sebagaimana yang telah kau pikulkan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana la tuhammil alaina ma la taqata lana bih. Jangan kau pikulkan kami sebuah tanggung jawab yang mana aku tidak sanggup mengembannya. Jangan kau bikin aku mengemban sesuatu yang aku sendiri tidak sanggup menjalankannya. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna. Hapuslah semua dosaku. Warhamna, sayangi aku. Waghfir lana warhamna. Waghfir lana sama wa'fu anna apa bedanya? Kalau wa'fu anna ini minta dihapus semua dosanya, waghfir lana minta ditutup aibnya. Aibnya, kekurangannya minta ditutup. Kalau wa'fu anna minta dihapus. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna, tolonglah kami ya Allah, ala qaumil kafirin, untuk bisa mengalahkan orang kafir, kaum kafir. Kaum kafir manusia maupun bangsa jin. Iblis, setan ini termasuk qaumil kafirin. Orang yang baca akhir surat Baqarah dibaca di dalam hati, dia akan Allah jaga dari gangguan setan. Tapi bacanya dalam hati, bukan di mulut. Itu disawi. Aman dari sihir, aman dari setan. Mangkor surat ad-dukhan wa surat al-mulk lailatal jumat. Ini amalan malam Jumat doi. Malam Jumat sunat baca surat ad-dukhan juz 25. Surat ad-dukhan ini pendek, surat ad-dukhan. Hamim ad-dukhan. Surat ad-dukhan juz 25 sama surat al-mulk juz berapa? Tabarok juz berapa? 29. Nanti malam Jumat sunat baca surat Al-Mulk sama surat Ad-Dukhan. Apa khasiatnya? Ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabri. Orang yang baca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk di malam Jumat, entah itu habis maghrib atau habis isya, apa jam 12 malam atau sebelum subuh, intinya dibaca malam. Malam itu berarti mulai maghrib sampai subuh. Orang yang baca surat Dukhan dan surat Al-Mulknya malam Jumat satu kali saja, Dukhan satu kali, Al-Mulk satu kali, itu Allah ampuni dosanya orang yang baca itu, dan Allah cukupkan dia dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, dari himpitan bumi. Orang kalau bumi kan hidup bisa terhimpit gini kalau orang banyak dosanya, dari panasnya api di dalam kubur. Khasiatnya surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk yang dibaca setiap malam Jumat. Umumnya orang hanya baca Yasin kan. Aslinya yang sunat juga
Ad-Dukhan dan Al-Muluk. Termasuk surat Kahfi. Kalau Kahfi mulai maghrib malam sampai maghrib malam Sabtu. Jadi 24 jam kalau Kahfi, sebanyak mungkin semampunya. Tapi kalau surat Al-Muluk sama Ad-Dukhan cukup malamnya saja. Di khasiat, saya ulangi lagi, khasiatnya baca surat Ad-Dukhan dan Muluk di malam Jumat, Allah ampuni dosanya orang yang baca itu, dan Allah jauhkan dia dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, dari himpitan bumi dan seterusnya, dari hidup sengsara di alam kubur. Yang terakhir, orang yang baca sebelum tidur, baca akhir ayat di surat Kahfi. Ayat paling terakhir dari surat Kahfi. Man qara'a inda matji'ihi akhir ayatil Kahfi. Orang yang sebelum tidurnya baca ayat paling terakhir dari surat Kahfi. Surat Kahfi juz berapa? Juz 25, juz 15 dan juz 16. Juz 16. Orang yang baca akhir surat Kahfi sebelum tidur, bunya lahu minan nur min ra'si ila ka'bi. Mulai ujung rambut kepalanya sampai mata kakinya Allah kasih cahaya. Dalam artian dijaga oleh malaikat, dijaga oleh Allah. Insya Allah kalau mimpi pun mimpi yang bagus-bagus. Kalau ingin mimpi yang bagus-bagus, nak pernah mimpi jelek, sebelum tidur sempatkan baca ayat paling terakhir dari surat Kahfi. Kalau enggak hafal, yang buka Al-Quran dulu. Ayat paling terakhir itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat paling terakhir, Pak. Dan ini bisa request. Kita kalau pingin tidur nak kebablasan itu, kalau kita baca akhir surat Kahfi, ayat paling terakhirnya, ini diniati, saya pingin bangun jam berapa, jam 2, jam 3, jam itu nanti bangunnya beneran cocok dengan sesuai perjanjian. Nanti ketika baca diniati bangun jam berapa. Nanti di antara khasiatnya baca akhir surat Kahfi sebelum tidur itu bisa request jam bangun kepada Allah, kepada malaikat biar dibangungi malaikat. Tapi jangan dibohongi malaikat, dikala-kali. Ditangani temen ndak tangi. Turu bener. Ngambul malaikat ngono. Baca lagi nak mandi. Saya bercanda ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.